Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan kehidupan nikmat, yaitu sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun di rumah, kita masih dapat menuntut ilmu, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Segala puji hanya milik Allah semata. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insyaallah. Tentunya kepada kita, kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman Allah, yaitu surat An-Nahl, ayat yang ke-51, yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun, yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, dialah Tuhan yang maha tunggal dan kepadanyalah kamu takut, kepadanya saja kamu takut. Jadi Allah menegaskan bahwa agama yang Allah turunkan yaitu agama tauhid, Tuhan yang maha tunggal. Maka kepada aku saja kamu takut. Masya Allah, kepada Allah saja kita diperintahkan untuk takut. Karena Allah menegaskan pula, ya, kenapa agama Islam itu agama tauhid. Allah menegaskan, karena itu larangan untuk bersyirik. Jadi Islam agama tauhid, larang untuk bersyirik. Di mana Allah berfirman, surat ini adalah surat yang gak pernah, orang yang salat gak pernah lupa. Semua orang hafal surat ini. Surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha tunggal. Katakan di sini bukan mengatakan Allah itu tunggal, tapi sikap dan pendirian bahwa Allah itu adalah tunggal, esa. Karena Allah itu tunggal satu, dialah tumpuan harapan. Karena dia yang tunggal. Jadi tumpuan harapan hanya kepada Allah As-Samad. Dan diberitahu bahwa Allah dia tidak melahirkan. Dia tidak pula dilahirkan. Melahirkan dan dilahirkan. Itu karena butuh, ya. Butuh apa? Pasangan. Sedangkan Allah tidak berpasangan. Berpasangan itu butuh keturunan. Sedangkan Allah tidak membutuhkan. Allah itu satu tunggal. Jadi nggak dilahirkan, nggak melahirkan. Dan tidak ada seorang pun yang sekufu, yang serupa. Ternyata Islam agama hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah surat Al-Ikhlas. Surat yang mengatakan kebersihan, kemurnian orang yang menyembah Allah. Maka kan di ayat lain Allah menegaskan. Di samping tadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Bayyinah ayat 5 juga Allah menegaskan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah hanya memerintahkan
supaya manusia itu menyembah Allah dengan mukhlis, mengikhlaskan. Mereka hanya disuruh menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama. Ikhlas itu mau diatur ridho. Allah menyuruh kita, hanya Dia yang kamu takut, kepadanya kamu takut. Ya kita ridho, ikhlas, mau diatur, kepadanya saja kamu takut. Nah, tadi setelah surat Al-Ikhlas, surat Al-Bayyinah, kita diperintahkan dalam beribadah supaya kita ikhlas, mukhlisin. Tapi orang-orang yang mukhlisin, itu semua kita diperintahkan supaya menjadi orang yang mukhlisin. Untuk spesial, Nabi yang telah Allah tetapkan dia menjadi mukhlasin. Mukhlasin yaitu Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Itu spesial Nabi Yusuf. Nah, kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tapi buat Nabi Yusuf, dia mempunyai karunia dari Allah. Dia termasuk orang yang mukhlasin. Kita lihat di surat Yusuf ayatnya 24. Allah menegaskan di sini. Ya, ayat 24, innahu min ibadinal mukhlasin. Itu untuk Nabi Yusuf. Demikianlah kami hindarkan Yusuf dari perbuatan jahat dan keji. Sesungguhnya ia masuk golongan hamba kami yang tulus ikhlas. Ya, kaitannya kenapa? Kaitannya dengan cerita di dalam Al-Quran Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf di dalam Al-Quran dikategorikan oleh Allah hamba Allah yang mukhlasin. Mukhlasin. Ya, bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Lain dengan kita, mukhlisin. Kalau mukhlisin, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlasin, mukhlas, itu memang Allah yang memberikan. Itu adalah karunia dari Allah yang membuat seorang itu jadi mukhlas dari Allah. Kalau kita disuruh mukhlisin. Kalau Nabi Yusuf, mukhlasin. Nah, jadi dengan demikian tentunya kita sangat dilarang banget oleh Allah untuk bersyirik kepada Allah. Karena agama Islam ini agama tauhid, saudaraku seiman. Agama Islam ini agama tauhid. Jadi kita jangan sekali-kali bersyirik kepada Allah. Karena dosa-dosa yang lain itu akan diampuni. Tapi dosa syirik itu tidak terampuni. Kalau Allah disekutukan, Allah tidak akan mengampuni. Tapi dosa yang lain, Allah akan mengampuni apabila Allah menghendaki. Kita yang membaca Al-Quran sangat takut. Makanya di ujung ayat itu tadi surat An-Nahl, kepadaku saja ya kamu takut. Jangan takut kepada yang lain. Kepada aku saja ya kamu takut. Kenapa demikian? Kalau kita menyekutukan Allah, Allah tidak mengampuni. Kalaupun diampuni dosa-dosa yang lain apabila Allah menghendaki. Jadi agama Islam inti dari semua dakwah adalah tauhid. Inti dari semua dakwah adalah tauhid. Kalau kita bersyirik kepada Allah, tidak ada lagi ampunan. Begitu kata Allah. Bagaimana kita harus berpaling dari Al-Quran? Al-Quran harus senantiasa kita baca. Karena Al-Quran adalah bacaan orang-orang yang menyembah Allah. Di mana kita membaca Al-Quran? Di salat. Salat itu membaca Al-Quran. Bagaimana kita nggak membaca Al-Quran berarti kita nggak salat. Lah, kalau kita nggak salat bagaimana rukun Islam yang pertama? Yang kedua, itu salat. Nah, saudaraku seiman, tentunya Islam, karena Islam itu agama tauhid dan Islam melarang kita bersyirik kepada Allah. Contoh
yang banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. Para nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya supaya dia menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Jangan sekali-kali menyembah yang lain. Di surat Al-A'raf, ya saudaraku seiman, coba lihat deh di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 59 Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya. Ayat 65 Nabi Hud. Ayat 73 Nabi Saleh. Ayat 85 Nabi Shu'aib. Semua para rasul, ya, para rasul semua diperintahkan oleh Allah untuk menyeru. Bunyi seruan itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi abudullah malakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Itu semuanya yang beliau sampaikan kepada kaumnya, umatnya, yang bunyinya adalah, wahai kaumku, janganlah kamu menyembah selain Allah. Semua para nabi menegaskan demikian. Hai kaumku, sembahlah Allah Tuhanmu. Ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan yang pantas kamu sembah selain dari Dia. Semuanya para rasul. Demikian tugasnya menyampaikan. Makanya kita kembali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tugas orang beriman jadi sales Allah. Menyampaikan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Semua para rasul demikian ditugaskan. Jadi kita ini juga sebagai orang yang beriman, tugasnya menyampaikan kebenaran untuk supaya manusia itu mengilahkan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Makanya kita kan komitmen kita kepada Allah harga mati, la ilah. Tidak ada Tuhan illallah kecuali melainkan Allah. Jadi semua para rasul tugasnya memberitahu jangan kamu menyembah selain Allah. Tuhan kamu adalah Allah. Sembahlah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi jangan mengilahkan. Itu pesan semua para rasul. Nah sekarang orang beriman juga diperintahkan menjadi sales Allah. Nah untuk para rasul demikian. Tapi spesial, khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lain lagi. Untuk Rasulullah, tugasnya Rasulullah. Tapi sebelum itu kita lihat dulu. Bagaimana kita bisa mengilahkan Allah. Nah di surat Muhammad. Ya, di surat Muhammad kita lihat di sini. Ayatnya ayat yang ke-19. Untuk supaya kita benar-benar tahu bahwa Tuhan, bahwa Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain dari Allah. Fa'lam. Jadi untuk mengetahui, untuk yakin bahwa Tuhan sebenarnya Allah, harus menuntut ilmu, harus cari ilmu. Bagaimana caranya kita menuhankan Allah dengan ilmu. Kalau cuma menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya mudahlah, anak kecil juga bisa. Kalau mengilahkan Allah dengan lisan. Tapi mengilahkan Allah ini dengan perbuatan dan sikap. Perbuatan dan sikap, bukan hanya ucap, tapi sikap. Karena sikap itu pendirian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Jadi dengan apa kita harus tahu? Dengan ilmu lah. Bagaimana caranya? Ya kita cari ilmu. Untuk mencari ilmu harus keluar. Gak di rumah saja.
Kalaupun sekarang kita harus di rumah saja, ini kan spesial. Hari-hari yang spesial. Kan nggak selamanya. Kita hanya menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau ada pengumuman bahwa corona itu telah musnah, kita keluar lagi seperti biasa. Yang kita harapkan Ramadan. Ya Allah, Ramadan mudah-mudahan virus corona hancur musnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa beribadah sesuai dengan tahun-tahun yang lalu, insya Allah. Nah, untuk menuntut ilmu itu kewajiban. Karena kalau kita nggak tahu, nggak menuntut ilmu, kita hanya membesarkan Allah dengan lisan. Boleh, nggak masalah, tapi nggak berdampak, nggak ngefek. Kalau kita cuma dengan lisan, nggak ngefek, nggak berdampak. Nah, di sini semua para rasul kan memberitahu, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada yang lain yang kamu pantas sembah, melainkan Allah. Untuk semua rasul, Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib. Tapi untuk Rasulullah beda. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda perintahnya dari Allah. Kita lihat surat Kahfi ayat terakhir, ayat 110, spesial untuk Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, apa artinya itu? Allah menegaskan di sini untuk Rasulullah, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, sungguhnya aku seorang manusia seperti kamu juga. Karena kan pada nggak suka ya sama Rasul, masa Rasul ke pasar, masa Rasul begini, masa Rasul begitu. Bilang sama mereka, aku seorang manusia seperti kamu juga. Cuma bedanya Rasulullah diwahyukan, diperintahkan oleh Allah yang isi wahyunya itu bahwa tidak ada Tuhan. Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Annama ilahukum ilahu wahid. Balik lagi, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu wahid, tunggal, satu. Rasulullah juga diperintahkan. Isi wahyunya bahwa Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, itu pengumuman. Rasulullah diperintahkan untuk mengumumkan ini kepada manusia. Sama, aku juga sama basyar seperti kalian. Tapi aku diwahyukan, sampean gak diwahyukan. Aku diutus, sampean gak diutus. Aku dipilih, sampean gak dipilih. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi atas kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas para rasul adalah memberitahu bahwa Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Baru dikasih isinya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan akan menemui Tuhannya, kalau kamu hendak bertemu dengan Allah, kan innalillah wa inna ilaihi raji'un kan? Kita asalnya dari Allah, sedang menuju kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kalau kamu ingin nanti berjumpa, menemui Tuhannya, falyamal amalan salihah. Hendaklah kamu beramal, berbuat action yang soleh. Dalam perbuatan, pekerjaan, amal itu yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Waktu kamu beramal, amalan yang saleh, dan tidak mempersekutukan Tuhannya dengan apapun, pamrihnya. Makanya diperintahkan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Padahal hanya diperintahkan dalam beribadah dalam keadaan mukhlis. Lain Nabi Yusuf, mukhlasin. Kita mukhlisin. Kalau mukhlisin berarti kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu rela diatur, manut. Jadi tugas Rasulullah
lain kata-katanya, lain wahyunya. Allah menegaskan, katakan aku sama seperti kalian manusia. Bedanya aku diberikan wahyu untuk menyampaikan. Sampaikan wahyu itu annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan yang satu. Kalau kamu besok mau ingin bertemu dengan Allah, hendaklah kamu beramal soleh. Ya, beramal soleh. Amal solehnya itu tidak dicampurkan, tidak mempersekutukan dengan yang lain. Pamrihnya illallah. Jadi agama Islam, agama Tuhan, tauhid. Tapi untuk bertauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus punya ilmu. Kita harus punya ilmu, menuntut ilmu, hukumnya wajib. Kalau puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sholat, ada sholat sunnah. Tapi kalau menuntut ilmu, tidak ada sunnahnya, wajib. Makanya kemarin kan saya mengatakan, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah membentangkan jalan menuju surga. Begitu kata Rasulullah. Nah sekarang kita menuntut ilmunya di rumah saja. Tetap menuntut ilmu. Kita manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan kita nggak pernah tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak pernah tahu. Maka dengan ini kita mempersiapkan diri dengan ilmu. Karena semuanya juga ilmu. Kita bisa menuntut ilmu karena diberikan kekuatan. Kita bisa menuhankan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya dengan ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertauhid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat ridho dari Allah. Intinya adalah iman dan istiqamah. Nah saudaraku seiman, inilah dari semua yang saya sampaikan ini, larangan menyembah dua Tuhan. Surat An-Nahl 51. Dari segala macam dakwah yang disampaikan oleh para rasul, adalah intinya tugas dakwah adalah tauhid, mengajak orang bertuhan kepada Allah saja. Mengajak orang hanya takut kepada Allah saja. Nah, saudaraku seiman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan kesempatan ini bermanfaat. Yang salah tentunya dari saya sendiri. Gak ada manusia yang sempurna. Kesalahan-kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Dan kesempurnaan yang maha benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.